Tim juara dunia konstruktor bertahan ini mengawali 2026 dengan cukup sulit. Bayangin aja dalam waktu kurang lebih 1 tahun, tim pepaya ini sudah mengalami double DNF, double disqualification, dan sekarang double DNS. Kok bisa gitu kan? Dan kalau mereka nggak hati-hati, bisa-bisa ini tim bakal turun lagi ke papan tengah lebih cepat dari kita semua kira. Jadi, apa sih permasalahan McLaren musim ini bang? Bingung gue juga. Nah, ayo temenin gue ngopi, mau bentar lagi juga lebaran dan mudik. Jadi seperti yang gue bilang tadi, McLaren datang ke musim ini sebagai juara dunia konstruktor bertahan, dan Lando Norris juga datang sebagai juara dunia pembalap bertahan. Nah, ini perlu gue tegaskan ya, kemarin di TikTok tuh gue ada buat video. Intinya gue mention soal Lando Norris tuh juara dunia bertahan lah. Dan ada tuh yang komen, Lando Norris tuh bukan juara bertahan bang. Nah, bingung gue kan, ini denial, rage bait atau ya apa gitu kan. Dan pas gue balas aja secara sarkastik kalau emang faktanya Lando Norris tuh juara dunia bertahan ya kan. Mereka ngomong, juara bertahan tuh minimal lebih dari 1 kali. Sorry aja nih bos. Sorry aja nih bos katanya nggak tuh? Sorry aja nih bos katanya nggak tuh? Suwe gue ngetik skrip ini aja bener-bener full emosi. Gue ngetik keyboard tuh penuh emosi kemarin tuh ya. Gini ya, juara dunia bertahan, namanya aja bertahan. Ya berarti dia harus mempertahankan gelar juara dunianya yang emang faktanya dia raih musim lalu. Kalau lebih dari 1 namanya juara dunia multiple, kayak Max Verstappen. Nah, Max pun juga kan menang gelar itu dari 2021 sampai 2024 tanpa putus. Itu namanya beruntun. Masa gitu aja perlu gue ajarin? Heran banget gue. Dah, intinya gitu aja ya. Mereka datang sebagai juara dunia bertahan di era regulasi baru dan salah satu perubahan regulasi terbesar dalam sejarah F1. Sehingga mereka bisa mempertahankan dominasi mereka di musim sebelumnya, atau malah nurun, atau malah stagnan. Bentar bang, kalau stagnan ya sama aja dong kayak dominan. Kan mereka juara 1 dan lumayan dominan juga musim lalu. Ya iya sih. Di testing oke lah, mereka terlihat solid dan membawa beberapa part-part mobil yang cukup agresif, tapi mengalami beberapa isu juga di reliability. Dan di Bahrain juga sama, walaupun bisa lebih lancar lah di Bahrain itu selama 2 weekend itu. Tibalah di Australia, dan baru keluar pit aja, udah ada masalah mobil mereka, di mana Oscar melaporkan ada masalah di mobilnya. Namun masih bisa keluar lagi setelah diperbaikin. Tapi Lando nih yang parah. Dia damage di mobilnya itu atau masalahnya tuh agak lumayan gede lah, dan bisa dibilang harus bikin dia bolos FP1 karena masalah gearbox. Dan tentu saja kita tahu apa yang terjadi di sighting lab di hari Minggunya, di mana Oscar memutuskan untuk cosplay Sebastian Vettel di 2022. Bang Hamdah emang ya kan, udahlah ada grandstand sendiri, di home race-nya banyak yang nontonin dia ya kan, dukung dia, keluarganya juga banyak yang nonton, malah pulang ke rumah duluan, apa nggak kecewa itu ya kan? Lando juga yang start di posisi ke-6 di balapan itu nggak bisa berbuat banyak dan tertinggal hampir 1 menit dari pemenang balapan yaitu George Russell. Walaupun gue harus mengapresiasi defense dan manajemen baterai dia melawan Max Verstappen di akhir-akhir balapan itu mempertahankan posisi ke-5. Not bad lah. Di Chinese Grand Prix, kelihatan mereka secara pace harus settle persis di belakang Mercedes dan Ferrari. Walaupun Lando sempat meraih P3 di sprint qualifying di mana itu gacor juga, cuman ya ilmu ketapel Ferrari itu terlalu ngacir kayak pesawat mau take off. Dan mereka cuma bisa settle di top 6, dan di race di mana mereka ya bisa melakukan hal yang sama kayak di sprint race, cicil poin aja dulu lah banyak-banyak ya kan, dan berharap terjadi sesuatu di depan gitu. Malah sesuatu itu terjadi ke mereka di mana kedua pembalap belum mulai aja udah mudik duluan. Semacet itu kah jalan sana sampai mereka harus cicil mudik duluan, head start gitu dibanding yang lain ya kan? Entahlah, Lando dan Oscar sebelum start mengalami masalah electrical yang berbeda ya maksudnya. Jadi walaupun di electrical tapi beda isunya, dan membuat keduanya enggak start balapan. Dan Oscar 2 race pertama nggak ada balapan di balapan utama ya, dan lap dia di musim ini masih kosong. Bahkan safety car aja masih lebih banyak lapnya dibandingkan dia musim ini. Tapi ya positifnya, walaupun begitu, Oscar tetap dapat buat 3 poin. Dan dia cuman balapan di sprint, dan nggak balapan di balapan utama. Sementara banteng biru itu si Verstappen ya kan, udahlah capek-capek balapan di sprint, full ya kan. Udah gitu balapan 40-an lap di balapan utama, nggak bawa poin juga ya kan? Apa nggak sedih kali? Mending gak usah balapan kayak gitu. Wah. Dan ini dapat berdampak ke performa mereka ke depannya, karena selain Williams yang juga struggling kan, mobil mereka terlalu obesitas, McLaren juga tertinggal bahkan dari Alpine soal track time. Nah, Andrea Stella mengatakan bahwa mereka cukup kecewa sama Mercedes karena mereka tuh nggak memberikan data dan informasi yang lengkap mengenai powertrain mereka.
Ya simpelnya mereka nggak terbuka lah sama customer-customernya. Ya gimana ya, kalian kan rival, jadi ya susah juga sih gue ya pinginnya kayak gimana gitu. Dan mesin yang mereka dapat sejak Australia tuh juga berbeda saat testing kemarin. Jadi ya mesin baru, berarti data-data baru yang harus mereka cari dan pelajarin. Masalahnya data past race ini masih kurang banget mereka karena minimnya waktu track pembalap. Khususnya Oscar Piastri saat race yang dimana masih 0 ya kan. Jadi permasalahan McLaren musim ini lumayan banyak sebenarnya. Pertama ya udah gue sebutin tadi, reliability issue khususnya di bagian PU Mercedes itu. Yang gak hanya banyak masalah khusus electrical, tapi juga data-data yang kurang. Lalu jangan lupa bahwa beberapa mobil musim ini masih overweight. Salah satunya McLaren yang dimana ini ngaruh ke one lap pace dan juga tire management. Tapi jangan khawatir fans McLaren, update sudah dikabarkan akan OTW. Di roda berapa? Gua nggak tahu. Tunggu aja. Dan diharapkan bisa mendorong McLaren ke atas dan yang paling penting, semoga reliable juga walaupun itu tergantung sama Mercy juga sih. Update-update McLaren di era ground effect kemarin terbukti selalu berhasil toh, dan itu juga yang menjadi alasan nama mereka bisa segacor itu di late game ground effect era. Akankah di era hybrid 50-50 ini bisa sama? Bisa aja, tapi bisa juga bikin kita para content creator nambah stok meme kayak gini lagi. Gue udah melihat beberapa komen. Untung ya lagu juara dunia musim lalu. Iye, untung ya, untung. Tapi ya bener sih, musim lalu kedua pembalap kan jor-joran karena yang gak ada yang tahu 2026 nanti mereka bisa nggak di posisi seperti itu lagi. Dan it's now or never moment aja sebenarnya untuk mereka, dan Lando lah yang menikmati momennya, sementara Oscar yang menikmati hikmahnya aja. Sesuai teori Katono 2023, nikmatilah momen saat kita di atas dan ikhlas saja kalau lagi di bawah karena bisa aja rollsnya kena reverse ke depannya. Bisa aja yang awalnya jelek-jelekin Alpine saking lontongnya mereka, malah nanti tiba-tiba mereka bisa aja finish di depan McLaren musim ini. Ya we will never know, melihat pace Alpine kemarin di Shanghai aja, sengerikan itu. Gue sih jadi McLaren udah ketar-ketir sebenarnya, apalagi Red Bull ya kan. Mereka bisa jadi kuda hitam musim ini. Jadi, McLaren harus step up dan berbenah. Jangan sampai mereka terus tertinggal. Karena ya bisa jadi balik ke era kegelapan lagi kayak dulu gitu. Regulasi baru itu harus full belajar banget apalagi di awal-awal kayak gini ya. Jadi track time itu sepenting itu. Jadi jangan asik bolos aja nih McLaren ya kan. Jangan double disqualified lagi, double DNF lagi, double DNS lagi, lebih parah lagi ya kan. Bisa nggak sih dilulusin nih matkul regulasi F1 2006 kalau kalian begitu terus absennya bolong terus gitu kan. Oke lah, segitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah McLaren bangkit lagi? Atau mungkin ya ini adalah awal mula era kegelapan mereka lagi gitu? Kalian bisa tulis kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, kali ini gue cukup capek ya pinginnya ya. Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh I think we can cut the video there.